ajaran dari Allah seutuhnya. Karena mendengar perkataan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, itu juga sama dengan mengikuti Allah. Dan Rasulullah menyatakan bahwa jangan bersitinja. Ini ada jin yang datang kepada Muhammad untuk melarang-larang. Pertanyaan saya, apakah Islam mengajarkan ya sumbernya dari jin, setan, iblis dan lain-lain? Silakan. Itu pertanyaannya. Nggak sanggup, udah langsung menghujat dia, menghujat dia. Di mana menghujatnya itu? Silakan Dinda. Kau yang memulai ya, silakan. Di mana menghujat? Silakan. Iya, nggak apa-apa, lanjut, silakan. Silakan. Oke, teman-teman, ya, apa yang dikatakan si Dinda mata pisau ini, ya, dia pikir dan ketika dia menunjukkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan olok-olokan yang disampaikan kepada dia bisa menghancurkan Islam, malahan menambah keimanan umat Islam. Karena apa? Benar kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat 43. Apa kata Allah? Dan setiap kali datang kepada mereka seorang Rasul, ya, mereka melainkan selalu memperolok-olokannya. Makanya saya bilang buat adik-adik Kristen, untuk kalian menghancurkan Islam dan membatalkan Quran itu mudah. Buktikan kesalahan Quran dengan tidak ada satupun di antara kalian yang menghujat Nabi Muhammad SAW. Kuberikan kepada kamu surah Al-Qalam ayat 4. Ini dia. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sebelum kamu lanjutkan hujatanmu terhadap Nabi Muhammad SAW. Nih. Allah langsung yang mengatakan, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di dalam Bible tidak ada dikatakan Bapak sesungguhnya Yesus memiliki budi pekerti yang agung. Bagaimana punya budi pekerti yang agung? Orang keladai orang aja dicuri. Di dalam Bible juga tidak ada dikatakan Paulus punya budi pekerti yang agung. Bagaimana punya budi pekerti yang agung? Sementara dia aja membenarkan penipuan. Roma 3 nomor 7. Apapun narasimu tentang Nabi Muhammad SAW tidak akan diterima oleh kami. Karena apa? Yang mengolok-olok Nabi kami pemakan babi. Sementara legalitas tentang budi pekerti Nabi Muhammad SAW sudah ada dalam surah Al-Qalam ayat 4. Lalu kau berkata, siapa saksi? Bible itu dituliskan berdasarkan pengetahuan penglihatan dari para saksi. Coba kita kaji, bener nggak ya? Kata si mata pisau ya, si mata setan atau mata pisau nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Oh gini aja, yang ini aja kita bawa ya. Kalau memang para saksi ya, biar agak pedas sedikit Bentar ya Dinda ya. Kita buka Lukas 1 nomor 31. Ini aja kita bawa. Ini. Ketika malaikat datang ke dalam kamarnya Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jika memang Bible kau ini berdasarkan kesaksian dari para saksi, di mana Lukas ngumpet waktu malaikat datang ke kamar Maria? Di mana ngumpet? Di mana Lukas ngumpet? Di kamar mandi? Di bawah tempat tidur Maria? Di mana? Berarti Maria nggak wanita suci di dalam kamarnya ada laki-laki. Gagal ya. Maria dikatakan wanita suci ya, gagal. Ternyata berdasarkan si mata pisau ya, Lukas menyaksikan di dalam kamar Maria ketika malaikat datang menemui dia. Makanya ditulis Lukas dalam Lukas 1 nomor 31. Silakan kau jawab nanti, di mana disembunyikan Maria Lukas di dalam kamarnya? Mama Tuhanmu menyimpan laki-laki di dalam kamarnya. Ayo, kalau memang disaksikan oleh para saksi, ayo. Tapi yang asik teman-teman ya, yang asik itu ketika dia mengakui dalam KPR 11 nomor 26. Ajaran Kristen itu bersumber dari Paulus. Berarti bukan bersumber dari Yesus. Arti
Kristen berarti pengikut-pengikut Paulus. Makanya benar kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat itu yang datang menemui kalian memakai namaku dan mengaku aku lagi. Modal pingsan di tengah jalan dalam KPA 9 nomor 3 sampai 5 ngaku-ngaku rasul. Kalau modal pingsan di pinggir jalan, Dinda, orang gila itu di pinggir jalan, banyak yang pingsan di pinggir jalan, kenapa nggak kau jadikan rasul? Yang jangan aja modal pingsan di pinggir jalan, nengok cahaya jadi rasul, aku rasul. Nah, pertanyaannya buatmu, Dinda, sebutkan ya, apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan angan-angan Kristen? Silakan. Otoritas ya. Apa otoritas dari Paulus saat dia mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11 nomor 26? Pedas. Silakan. Otoritas ya, otoritas yang dimiliki Paulus saat dia deklarasikan Kristen. Oke, ya. Lucu ya, model pingsan Lucu dari rasul ya. kan? Lanjut. Diam Faruk, giliran saya. Jadi kalau memang ya, saya tidak pernah yang namanya menghujat. Ya, ini perkataan memang ada. Kalau dibilang menghujat di mana? Ya, memang Muhammad disebut gila ketika waktu dia dikatakan, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang benar? Di mana di situ saya menghujat? Orang Qur'anmu yang mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila kok. Kok tiba-tiba dibilang menghujat? Berarti Qur'anmu menghujat Muhammad. Allahmu menghujat Muhammad. Kau laporkan aja itu Allah menghujat Muhammad tuh. Kena yang namanya pasal 301, 303 itu. KUHP yang baru itu Muhammad dikatakan gila itu kau lapor Allahmu itu. Ya. Ketika kau ngomong tentang Lukas, apakah Lukas hadir di situ? Ya kita harus tahu ya bahwa Faruk ini nggak ngerti bahwa kesaksian itu didengar. Ya bukan hanya tentang dia melihat langsung, dia mendengar cerita apa yang disampaikan, apa yang telah kami lihat, bukan dia hanya kami lihat, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Itulah yang kami tuliskan. Jadi kalau kau tidak mengerti apa yang disampaikan itu, mereka menyelidiki, mereka mencari tahu kok bisa. Makanya ketika waktu di zaman Matius 2 ayat 1, ya ini jelas. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini menjadi saksi bahwa Yesus itu telah lahir. Ya, mereka mencari-cari tentang kedatangan raja orang Yahudi. Ya, tak kapan di mana itu jelas. Tuhan kami itu datang dengan jelas. Kalau kau tanya lagi tentang otoritas Paulus, Paulus itu dengarkan ya. Makanya ini kalau bingung ya seperti ini. Orang yang menyebut orang Kristen, jadi kalau di sini ini ada para murid-murid ya. Anda kalau baca di sini, murid-murid dari mana di sini? Ini ada Barnabas dan Saulus. Jadi bukan hanya Rasul Paulus, mereka disebut apa? Kristen untuk pertama kali. Jadi orang yang manggil Kristen. Bukan mereka mengatakan bahwa saya ini seorang Kristen. Tidak seperti Allahmu yang bilang hari ini Islam, kusempurnakan Islam. Yang katanya Allahmu, tadi kau tidak menjawab sama sekali. Apakah Islam itu diajar juga oleh setan dan jin? Ya, ini karena Sunan Abu Daud 35 di sini telah datang utusan dari bangsa jin. Baca ya, baca. Apakah Islam itu juga diajarkan selain dari Allah juga ada larangan dari bangsa jin? Ya, telah datang utusan daripada ini ya, bangsa jin kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, dilarang bersetinja dengan arang, dengan kotoran binatang, dengan rejeki. Itu kau baca ini, jawab. Jangan kau hanya modal framing saja, tidak mengerti apa-apa. Kalau kau bilang bahwa nabimu mulia,
terus kemudian kau menghina Paulus, Nabi Paulus itu tidak buta huruf. Sama seperti nabimu, tidak, sorry ya. Paulus itu seorang filsuf, beda kelas antara nabimu dengan Paulus. Ya, Paulus itu mengajarkan segala sesuatu, dia jadi ahli Taurat, ngerti nggak ahli? Artinya segala sesuatu yang disampaikannya itu dia memahami Taurat. Beda dengan nabi kau, ya tidur dalam gua, mimpi keluar jadi nabi. Ya, makanya kalau kau itu ditanya apa yang menjadi kebanggaanmu terhadap nabimu, tidak ada. Bahkan orang sekarang dulunya ya, ketika Anda mengatakan bahwa Nabi, ini kalau Zuma, coba kau tanya Zuma tuh. Dulu Zuma bilang, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad kawin dengan anak kecil, maka saya putuskan kepalanya. Orang itu Zuma ini menghujat Muhammad ketika waktu Muhammad bangga menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di saat umur 9 tahun. Malah Zuma mengatakan seperti itu. Muhammad bangga nggak menggauli Aisyah di saat seperti ini? Ini ajaranmu, makanya sepuji pun ikut, semua orang pun mengikuti. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah Islam itu diajarkan juga selain dari Allah, apakah juga diajarkan oleh jin, setan, dan lain-lain dalam Sunan Abu Daud 35? Jawab, jangan hanya modal congor aja yang gede. Enak kalau kayak gini ya, enak banget, enak ini. Oke, jawabannya surah Al-Jumu'ah ayat 2. Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia yang membawa Al-Quran dan dia yang memberikan pengajaran dan juga As-Sunnah, bukan iblis, bukan jin ya. Al-Jumu'ah ayat 2. Oke, kita tangkapi dulu teman-teman ya, surah Al-Hijr ayat 6. Ini ayat ini seringkali jadi familiar ya buat teman-teman adik-adik OTN, tapi dia tidak jawab kita ya, apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan angan-angan Kristen ya. Al-Hijr ayat, dan kita kaji teman-teman, poin apa yang bisa didapat dalam surah Al-Hijr ayat 6 ini ya. Mereka ini kan yakin kali dengan surah Al-Hijr ayat 6. Konsekuensi yang harus kalian terima Dinda, ketika kalian mengutip Al-Hijr ayat 6 ada dua. Yang pertama, nih isinya, mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Berarti si mata pisau dan juga teman-teman Kristen mengakui Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW telah diturunkan Al-Quran. Ya kan? Itu poin pertama. Karena orang-orang pada masa itu mengatakan, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Tapi dibela Allah langsung dalam surah At-Takwir ayat 22 gitu loh. At-Takwir ayat 22. Apa kata Allah di sini? Nanti kita mirroring teman-teman ya. Nih. Oh, Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang gila. Bagaimana dengan Yesus? Kita kaji. Apakah dia benar-benar gila? Pegangan klaim. Nih, Markus 3 nomor 21 sampai 26, biar puas dulu aku. Kita buka ya, nih. Ya, Markus 3 nomor 21. Kita mulai dari nomor 20. Nah, ini mana dia? 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang mengatakan Yesus tidak waras lagi siapa? Kaum keluarganya. Adakah ayat dalam Bible dari kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus membela Yesus atau bahkan Bapa terdengar suaranya dari langit mengatakan sesungguhnya Yesus tidak gila? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak menolak ketika dikatakan gila. Jangan-jangan benar-benar gila. Kita uji ya, ketika Yesus dikatakan gila, tidak waras lagi, apakah jawaban dari Yesus ini nyambung, membuktikan bahwa dia waras? Kita uji teman-teman. Dia dikatakan tidak waras lagi kan? 22. Ahli-ahli Taurat datang kepada Yerusalem, berkata, ia kerasukan Beelzebul, Tuhan kerasukan bah. Dan dia kan pembunuh setan, dia mengusir setan.
Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Tengok nih, nggak nyambung, pantas dibilang gila. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis, katanya. Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Malah ngomongin kerajaan. Gila. Nggak nyambung dia, dikatain gila malah lebih gila. Dan jika suatu rumah tangga, dia nggak nyambung. Malahan ngomongin rumah tangga nggak nyambung. Demikian juga kalau iblis berontak. Nah, lebih parahnya lagi bang, ketika dia dikatakan tidak waras lagi, dia berkata dalam ayat 27-nya, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Ngajarin rampok. Ketika dia dikatakan tidak waras lagi, dalam ayat 27 malahan dia memberikan tutorial cara merampok yang baik dan benar. Kan gitu. Kalau aku dibilang, Faruk, sesungguhnya si Faruk tidak waras lagi, aku kan katakan aku waras. Tapi ketika Yesus dikatakan tidak waras lagi, entah kemana-mana jawabannya, entah kemana-mana. Malahan mengatakan, malahan ngajarin tata tutorial cara merampok. Gitu. Terus tadi si Dinda mata pisau ini kan sedikit mensarkas dia. Nabi Muhammad SAW keluar dari gua jadi nabi. Hei, Yesus keluar dari rahim jadi Tuhan. Keluar dari sini jadi Tuhan. Dia tidak masuk akal lagi tuh. Rontok dulu ketika dia keluar. Jawab Dinda ya. Belum kau jawab pertanyaanku. Sebut otoritas apa yang dimiliki Paulus ketika dia mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11 nomor 26. Silakan. Iya. Silakan Dinda, silakan. Ya. Jadi ini ngomong tentang otoritas, tidak ada otoritas Paulus, tetapi orang yang menyatakan itu sebagai hinaan. Makanya kau baca, kau jangan seperti Nabi kau yang buta huruf, ketika waktu kau baca segala sesuatu, kau tidak mengerti apa ini. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen oleh siapa? Oleh orang-orang di situ. Jadi bukan mereka manggil-manggil saya ini Kristen. Saya ini otoritasnya Kristen, saya disebut Kristen. Mereka menyebut sebagai yang namanya hinaan. Tetapi Kristen itu lahir dan tumbuh secara utuh. Walaupun itu dalam hinaan, Kristen itu sebenarnya disebut hinaan. Ya. Tetapi kami orang Kristen tidak pernah yang namanya tanpa dihina, ya, atau kami terus dihina. Itu kami biasa aja. Karena kami mengikuti ajaran kasihnya Yesus Kristus. Beda dengan ajaran yang tidak perlu dihina sudah sangat hina. Ya, ajaran yang tanpa dihina pun sudah sangat hina. Kau ngomong tentang Yesus Kristus yang bagaimana Yesus Kristus itu, ini jelas kalau kau sudah bagaimana setan itu mengusir setan, ia kerasukan Bezebul. Jadi di situ bukan hanya tidak waras, tetapi ia kerasukan Bezebul. Bezebul itu Tuhan Yesus keluarkan, makanya dia bilang, ya, bagaimana seorang iblis bisa mengusir iblis? Kalau orang itu berasal dari hal yang benar, baru iblis itu bergaul dengan iblis. Sama seperti nabimu, kau tidak menjawab, ini, kau baca ini. Ya, Muhammad itu apakah berasal dari jin? Kau baca ini, makanya di mana ayat-ayatmu itu? Nih, jelas di sini. Telah datang bangsa jin memerintah Muhammad, utusan bangsa jin kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah, nih ajaran, larang. Kau dengar tidak? Larang umatmu, makanya baca, ya, bersih tinja, ya, boker aja harus jangan dengan tulang atau kotoran binatang, atau karena sesungguhnya Allah wa ta'ala telah menjadikan rezeki bagi kami. Maka Muhammad melarang itu. Kau baca ini. Ya, sumber-sumber kalian itu berasal dari jin. Makanya kalian tidak tahu bahwa Islam itu juga diajarkan oleh jin. Ketika kalian boker harus memakai 3 batu. Bukan Allahmu saja, Muhammad cebok pakai batu, jangan pakai arang, itu larangan dari jin.
Di mana kau bilang bahwa itu larangan dari Allahmu? Tidak ada. Ya, ketika kau bicara tentang yang namanya Tuhan kami tahu bahwa Tuhan kami itu mengasihi semua manusia. Beda dengan nabimu yang hanya bermodalkan kawin. Kalau kau lihat ya, surah Al-Hijr ayat 6 ini beda dengan nabimu ini. Ya, nih, ditanyakan, ya, kalau Yesus mengusir Bezebul dikatakan tidak waras, Muhammad dikatakan, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, mengapa engkau tidak sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami? Muhammad ngeles. Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan untuk membawa kebenaran. Ngeles, padahal di surat At-Tahrim dikatakan, nih, dia kalau ngancam bininya cepat. Ya, jika kamu berdua, nih surat At-Tahrim ayat 4, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka hati kamu berdua telah condong menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, sungguh Allah menjadi pelindung, Jibril, orang-orang mukmin, orang baik, malaikat dan adalah penolong-penolongnya. Giliran dikatakan oleh banyak orang di sini ngeles. Tidak punya mujizat apa-apa. Kalau lawan bini mainnya ngancam. Ajaran macam apa yang seperti itu? Karena Muhammad tidak punya kuasa apa-apa. Hanya bermodalkan seperti yang dikatakan di sini, ya. Dia punya kekuatan 30 kekuatan pria saja. Tidak pernah punya mujizat, dan ajaran Islam itu berasal dari yang namanya bangsa jin. Coba kau bantah dalil saya bahwa Muhammad itu tidak melarang kalian untuk cebok pakai arang tulang, bukan berasal dari jin. Ya, ajaran Muhammad semua berasal dari yang namanya bangsa jin dan adat istiadat dari batu ke batu, ya. Silakan kau jawab, di mana Muhammad membantah bahwa ini bukan ajaran jin? Sunan Abu Daud 35 ya. Ya, play dulu biar cepat. Nanti baru cari datanya di situ. Oke, ya, hadis yang kau bawa tadi Dinda, ya, itu permohonan jin terhadap Nabi Muhammad SAW agar umat itu, ya, tidak cebok menggunakan tulang. Beda kelas sama Tuhan kau, diuji oleh iblis. Jin datang kepada Nabi memohon supaya umat itu tidak cebok gitu loh menggunakan tulang. Kalau dalam Lukas 4 nomor Lukas 4 nomor 1 sampai 10, Tuhan kau diuji oleh iblis. Lebih parah itu lagi, bahkan digendong. Matius 5 nomor Matius 5. Digendong dia, Tuhan kau dibawa iblis. Bukan aja. Makanya aku bilang sama Dinda, apapun framinganmu terhadap Nabi Muhammad SAW sudah terpatahkan dengan Quran surah Al-Qalam ayat 4. Gitu loh. Di situ dikatakan Allah, Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Nah, kau tidak bisa tunjukkan satu surah kan, satu ayat pun dalam Bible kan, di mana dikatakan Yesus itu waras. Gak ada kan? Berarti benar, dia tidak waras. Ya, dia tidak waras gitu loh. Terus Anda katakan, Anda biasa dihina karena memang Tuhan. Anda katakan, kami nggak masalah dihina. Kami untuk apa menghina kalian? Karena memang terhina. Hei, untuk apa aku menghina kau? Tuhanmu pun terhina. Tuhanmu pun terhina. Kau baca dalam Matius 15. Siapa yang telah mengambil pakaian Tuhanmu hingga telanjang? Yohanes 19 nomor 23. Sebelum dia disalibkan, pakaiannya diambil, jubahnya diambil. Satu-satunya kematian yang mirip seperti itu, kematiannya begal. Begal di zaman sekarang itu kayak gitu Dinda, kedapatan sama masyarakat, dipukulin, dibukai telanjang, dibukai baju dan celananya, tinggal kolor. Siapa yang mau menghina? Bibel kau yang menghina Tuhanmu. Dan ketika Tuhanmu terhina, pakai
pakaiannya diambil, ditelanjangi, diludahi, diolok-olok, kok tepuk tangan, dosa sudi tebus, dosa ditebus, dosa kami sudi tebus. Bukan kami yang menghina kau, Dinda. Nah, KPR 11 nomor 26, kau baca di ayat sebelumnya, Dinda, abang kau ini master Bibel. Silahkan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Di ayat sebelumnya, Barnabas pergi mencari Paulus, lalu membawa Barnabas dan Paulus pergi ke Antioquia, menemui murid-murid. Nah, nomor 26-nya dikatakan, disitulah untuk kali pertamanya murid-murid itu disebut dengan Kristen. Siapa yang mendeklarasikan Kristen di situ? Paulus, Dinda, Paulus. Berarti Kristen itu bukan ajaran Yesus, tapi ajarannya Paulus. Gitu loh. Bukan ajaran Yesus, melainkan ajarannya Paulus, ya. Dan yang kusampaikan lagi kepadamu, Dinda, pertanyaanku belum kau jawab. Ya, jangan kau ngeles. Paulus lah yang menyebut mereka itu Kristen di Antioquia untuk kali pertamanya. Maka muncul pertanyaan, apa ini otoritasnya? Gitu loh. Apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan angan-angan Kristen itu tadi? Gitu loh. Nah, sekarang saya tunjukkan samamu data. Dalam Markus, ini pengolok-olokan terhadap Tuhanmu ini. Yang enggak aja, kok bangga kali kok punya Tuhan telanjang. Nih, Tuhan di hadapan Pilatus diadili Tuhan. Nih, perikopnya ya kan, karena kan orang Kristen baca Bible itu kan pakai perikop ya. Tuhan dijatuhi hukuman mati. Aduh. Makanya aku bilang, apa yang diajarkan Paulus ini lawak-lawak. Nih, kau dengar lagi nih. Prajurit-prajurit mempermainkan Tuhan Kristen. Aduh. Ngapain kami mempermainkan lagi? Prajurit-prajurit sudah mempermainkan Tuhan kau. Enggak aja kau. Ini data ya. Tuhan disalibkan. Apa lagi nih? Tengok nih. Meninggal Tuhan. Meninggal Tuhan kau. Bukan lagi ngolok-ngolok ya. Silakan Dinda, sebutkan apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan Kristen. Udah selesai ya, ternyata antara Kristen dengan Yesus nggak ada urusannya. Antara Kristen dengan Yesus nggak ada urusannya, karena memang Paulus lah yang mendeklarasikan Kristen. Iya. Ini memang kalau seperti ini, nabinya buta huruf, dia juga baca buta huruf ini. Apakah memang semua Islam seperti ini atau hanya Faruk saja? Karena memang nabinya sudah mengatakan bahwa sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Ini Sunan Nasai 211 ya. Nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kita atau Islam adalah umat buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung 1 bulan ini begini, begitu, begini, eng. Makanya tidak pintar-pintar. Tadi ku bilang bahwa orang-orang di situ yang menyebutnya, di mute dulu. Hei. Jangan berisik di situ. Ya, di mute dulu supaya kau dengarkan. Makanya jangan tuli di situ. Ya. Jadi kalau di sini orang-orang memanggil, bukan deklarasi di sini, bukan ada kampanye. Mereka di situ, murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah mereka ke Antioquia. Jadi sudah terjadi di situ penyebutan. Jadi kalau kau bertanya tentang otoritas Paulus, Paulus tidak punya otoritas. Paulus itu mengajarkan tentang kasih dan kebenaran. Bahkan kalau Paulus itu orang yang paling yang namanya, kalian paling membenci Paulus karena apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu memang sangat menyakitkan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ya, ini ajaran Paulus ini. Ya, kalian menuduh orang Kristen LGTV apa segala macam, ini Paulus katakan dengan jelas. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, hei yang tukang cabul.
yang tukang kawin sama bocil, ini orang cabul, penyembah berhala, orang bersina, banci, pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang tukang cabul. Kalian pikir orang yang cabuli bocil itu masuk surga? Tidak akan. Yang sembah batu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada manusia yang tukang cabul kawin sama anak kecil, itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itu sudah Paulus katakan. Ya, termasuk LGTV, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya orang-orang yang kalau membenci Paulus dipikir bahwa Paulus ini yang mengajarkan Kristen. Framing kalian. Paulus itu tidak yang namanya mengambil keuntungan dari apa yang diajarkan. Dia tidak mengajarkan untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Beda dengan nabimu. Ngomong-ngomong bahwa dia nabi, dia boleh kawin aja, dikhususkan. Engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki. Al-Azab 51. Nabi boleh khusus. Kalian ini, Islam, hanya batas sampai 4. Nabi itu berapa ya? Ya, apakah nabi ini spesial? Ya, kalau kau bilang bahwa nabi ini paling spesial, di mana spesialnya? Tidak ada mujizat apa-apa, hanya kerjanya kawin, 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 kawin. Kau lihat ini, ya. Kalian itu disuruh untuk berapa istri? Muhammad ada berapa istri? Nabi SAW menggilir istrinya dalam satu malam itu 9 orang. Ya, dalam satu malam ini hanya kekuatannya dia hanya ini. Dan tadi kau mengatakan bahwa ini permohonan bangsa jin. Sejak kapan ini memohon? Dia perintah si Muhammad. Nabi kau diperintah. Nih, baca. Ini dalilnya Sohi ya. Jangan kau asal-asal ngomong bahwa ini adalah yang namanya permohonan. Sejak kapan ini permohonan? Perintah. Baca di situ. Muhammad, woi, laranglah umatmu untuk bersetinja dengan tulang, kotoran binatang. Karena sungguh, jadi dia larang woi. Bukan yang namanya mohon. Kata memohon itu, ya Muhammad tolong, jangan kalian makan. Ini melarang, laranglah. Perintah itu. Dari jin kepada Muhammad. Di mana Muhammad membantahnya? Tidak ada. Muhammad juga ikut melarang. Makanya kutanya kau, di mana Muhammad membantah bahwa itu bukan ajaran Islam, itu bukan berasal dari bangsa jin. Kau satu pertanyaan saya tidak kau jawab-jawab ini. Di mana Muhammad melarang bahwa di mana Muhammad mengatakan bahwa Islam itu bukan ajaran dari bangsa jin? Jawab. Dengar cengir aja kau. Kepanasan gitu teman-teman. Kepanasan dia. Oke, silakan Dinda. Kepanasan dia. Aku udah bilang tadi sama kau Dinda, bebuih menurut kau menghujat Nabi kami, memframing Nabi kami kepada perilaku yang tidak baik, itu semakin menambah keimanan kami. Jelaskan, tidak katakan Al-Quran, tanda dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dia akan diperolok-olok. Makanya aku bilang, kalian Kristen bisa membuktikan kesalahan Quran dengan cara satupun dari kalian tidak ada yang mengolok-olok Nabi. Salah Quran. Tapi ketika kau mengolok-olok Nabi, tambah keimananku, benar kata Allah. Itu salah satu bukti tandanya Nabi Muhammad SAW itu Nabi, dia diolok-olok. Nih, nah dalam surah An-Naml ayat 6, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberikan Al-Quran dari sisi Allah, bukan dari jin yang maha bijaksana, maha mengetahui melalui proses apa. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, yaitu Al-Amin. Siapa itu? Jibril, bukan jin. Selesai kan? Nah teman-teman, dia sudah akui tadi, Paulus itu tidak punya otoritas ketika dia mendeklarasikan Kristen. Jangan kau jadi pendusta Dinda. Ya, terima kasih atas kejujuranmu Dinda ya. Ternyata ya,
Kristen itu lahir dari angan-angan dan hayalan Paulus ketika model pingsan di pinggir jalan. Nggak punya otoritas dia, karena kepada dia nggak diturunkan kitab. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis Paulus untuk Kristen di Indonesia. Bahkan Kristen di Indonesia tidak punya otoritas terhadap Paulus, karena tidak ada satu surat Paulus pun yang berjulur Indonesia. Surat Paulus itu Efesus, Galatia, kan gitu, Roma, Korintus dan yang lainnya, nggak ada Indonesia. Cuman karena kau takut nggak punya Tuhan, kau ambil kitab Paulus, kau bawa kemari, sesatlah kau. Nah, terus kau bilang dalam surat Paulus dia mengatakan yang cabul itu ya nggak akan dapat tempat di dalam kerajaan surga. Oke, kita kaji ya. Siapa yang cabul nih? Matius 21. Matius 21. Kita kaji nih ya. Siapa yang cabul? Aku sepakat kata Paulus tuh. Gak masuk kerajaan surga dia. Nih. Waktu Yesus dan kami para muridnya sudah dekat Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di kaki bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan lebih dahulu dengan berpesan kepada mereka, pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawalah kepadaku. Yang jadi pertanyaannya, kenapa keledai betina, Dinda? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Kalau dia tadi kawin punya istri, kalau dia punya istri, aku nggak berpikir yang enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya kemaluan. Lukas 1 nomor 21, dia disunat, punya nonot. Oke? Jangan kau bilang nggak bangun ya. Jangan kau bilang ininya nggak bangun, menghujat kau. Jangan kau bilang nggak bangun. Di sisi yang lain dia nggak punya istri. Dia nggak punya istri ya. Silakan jelaskan kepada kami kenapa mesti keledai betina. Ada apa antara Yesus dengan keledai betina, Dinda? Ada apa? Ada apa? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Jujur kau, jangan bohong kau. Karena nggak masuk akal, Dinda. Kalau memang untuk ditunggangi, niscaya keledai jantan lebih kuat sebagai hewan tunggangan. Itu kalau punggungnya yang ditunggangi. Beda halnya kalau belakang yang ditunggangi, yang dicari keledai betina memang. Kalau punggung keledai itu yang ditunggangi, pasti dicari keledai jantan. Ya kan? Tapi kalau belakangnya yang ditunggangi, yang dicari memang keledai betina. Aku sepakat dengan perkataan Yesus Paulus tadi. Cabul itu, perbuatan cabul itu nggak sampai ke dalam kerajaan Allah, nggak sampai. Jangan nangislah kau. Aku nggak berpikir kemana-mana loh, mata pisau. Aku nggak pikir kemana-mana. Aku masih polos ya, aku polos ya. Kalau masih polos aku ya. Ini berupa pertanyaan ya dengan kepolosan aku ya. Kenapa keledai betina? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Ayo, silakan. Ya. Jujur aja, kita laki-laki sama laki-laki, jujur aja. Masalahnya dia punya kelamin, tapi tidak kawin gitu loh. Iya. Kenapa keledai betina? Silakan Dinda, silakan. Jujur ya, pahit pun harus kau terima itu. Udah nasibmu itu. Oke ya, jadi kalau memang hanya sekedar yang namanya ditanya keledai betina, oke kita jawab ya. Ini supaya tergenapi dalam yang namanya perjanjian lama ya, bahwa semua nubuatan itu akan yang namanya digenapi. Jadi kalau kau baca di situ nih ya, Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Ya, hai putri Yerusalem, lihatlah raja datang kepadamu, dia adil dan jaya. Ia ya dengan lembut, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban muda. Ya, kau ngerti ya? Jadi ini tergenapi segala sesuatu yang kau tanya, supaya apa yang ada di situ dengan jelas ya. Nih keledai ya.
Dan jangan kau hanya pikir tentang yang namanya kawin. Ya, karena Kristen tidak mengajarkan untuk menggauli binatang. Beda dengan ajaran Islam. Ya, ini Sunan Tirmizi 1375. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Jangan kau pikir bahwa kami itu seperti ajaran kalian. Hanya modal kawin, tidak ada bini lagi, kau kawin di situ dengan binatang. Ya? Apakah Muhammad tidak yang namanya kawin dengan binatang? Ini ajaran kalian Islam. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ya, ini Sunan Tirmizi ini bukan ajaran kami. Ajaran kalian. Ya, ini hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi amal menurut pedoman para ulama. Ya, ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi kalau kalian yang masih jomblo, yang nggak laku, kalian masih menghayal yang namanya dada-dada montok, ya, yang masih mikir-mikir tentang kewe-kewe aja, mending kalian kawin dulu sama binatang. Nggak ada masalah, kalian kawin saja. Karena itu ajaran kalian, tidak ada masalah di situ. Kalau kau mukanya berat, hidupnya susah, nggak bisa kerja, kau jangan menghayal yang montok-montok dulu. Mending kau gauli dulu tuh yang namanya kawini binatang dulu, sama seperti yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Jadi kalau kalian itu jangan menghayal yang seperti ini, jangan berlebihan dulu. Kau rasain dulu yang seperti itu. Ya, seperti dalam surah An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Kau jangan menghayal ke situ dulu. Mending kau tidak sampai ke surga pun. Itu hanya hayalan-hayalan saja. Mending kau gauli binatang, sama seperti yang dikatakan oleh para ulama. Ya, daripada kalian menghayal yang seperti ini, udah kalau nggak laku mending kalian kawin sama binatang. Ini ajaran kalian, ya. Ajaran yang fokusnya dari yang namanya tentang kawin, tentang yang namanya di bawah pusar itu diajarkan terus. Karena si Nabi pun melakukan hal-hal yang namanya hanya bermodalkan perkawinan saja. Kalau kau bilang di dalam yang namanya Qur'anmu bahwa nanti orang-orang akan memperolok Nabi, sejak kapan kami menghina nabimu? Kawin dengan Aisyah yang umur 6 tahun dan digauli 9 tahun, saya tidak menghina. Saya hanya mengetahui darinya sumbernya kalian sendiri. Dari kalian untuk kalian dan kepada kalian. Bukan dari kami saudara-saudara. Ya. Kalau kau menghina Tuhan kami, kau pikir-pikir dengan simbol seperti ini, kami tidak akan membalas. Karena Yesus itu mengajarkan tentang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kami percaya bahwa yang menghina ajaran kami, itu tak perlu dihina, sudah sangat hina. Tanpa dihina pun sudah sangat hina. Ngapain kamu harus menghina? Ya, kau tanya, di mana sekali lagi, di mana di sini yang katanya ini larangan, ini Islam itu apakah bersumber dari jin? Nih, kau bantah dulu, apakah Muhammad pernah yang namanya melarang untuk tidak yang namanya menyembah batu, jin, setan? Sudah saya jawab. Muhammad tidak pernah melarang itu. Mana jawabannya ini? Sudah saya kasih tadi ayat Quran bersumber dari Allah, ajaran Nabi. Jangan pura-pura gila lah. Sebentar. Ini hadis, bukan Quran, brother. Ini hadis, brother. Dalam Quran tadi ajaran Nabi itu bersumber dari Allah. Kan udah saya kasih tadi dalilnya, gitu loh. No. Ini bukan Quran, brother. Ini hadis. Oke. Bukan Quran. Oke, di mute. Sudah saya jawab tadi itu di mute. Oke, ini teman-teman ya. Makanya hadis yang dia beri tadi itu nomornya masih panjang runutannya teman-teman. Ya, itu masih panjang.
Dimulai dari hadis Tirmizi 1455. Yang dia bawa itu selanjutnya sama-sama Tirmizi nih. Ya, berdasarkan dari sini nih, siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban. Jelas ya? Nah, sekarang berikutnya saya buktikan datanya. Saya tadi tanya ke kamu, antara apa? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Kau bawa Zakaria 9 nomor 9. Makanya aku bilang silakan kau jadi Kristen, tapi kelakuan jangan kayak setan. Kenapa aku bilang kelakuan jangan kayak setan? Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Bapak segala dusta, setan. Di dalam Zakaria 9 nomor 9 nggak ada dianjurkan, nggak ada dinubuatkan bahwa keledai betina, nggak ada. Ngarang aja kau. Abang kau ini master minel. Ini kita buka ayatnya teman-teman ya. Ini nipu aja kok, jadi Kristen nipu aja kok. Nggak ada di sini dikatakan keledai betina. Tengok nih. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu telah datang. Kapan pula Yesus jadi raja? Jadi RT aja nggak pernah kok. Dia sendiri aja mengatakan anak manusia tidur, kepalanya bersandarkan dengan tanah. Parah ya. Jadi raja. Jadi RT aja dia nggak pernah, jadi kepling aja dia nggak pernah, jadi raja. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut mengendari seekor keledai. Ada betinanya? Kan nggak ada. Kan nggak ada keledainya kan? Berarti dia menyalahi nubuat. Di sini harusnya nggak ada raja yang bawa keledai betina, Dinda. Kenapa dipilihnya keledai betina? Itu yang kutanyakan, jujurlah kau. Masalahnya dia laki-laki dan dia punya kemaluan. Lukas 2:21 dia disunat. Kalau untuk ditunggangi punggungnya, maka yang diambil keledai jantan. Tapi memang kalau dia yang ditunggangi belakangnya, biasanya keledai betina. Itu loh. Terus kau bilang, ini ajaran Islam menggauli binatang. Hei Dinda, kau tahu diri nggak? Makanya kau masuk Kristen karena kau nggak tahu Bibel kau. Satu-satunya yang katanya kitab suci, di surganya ada kawin mengawin, kitabnya Kristen. Di surgamu ada kawin mengawin, cuman kau skip. Nih, yang membenarkan perkawinan dengan binatang kitab kau. Nangis kau. Nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Domba binatang enggak? Dan pengantinnya sudah siap sedia. Siapa pengantinnya? Kristen. Disahkan kau kawin sama binatang domba. Masalahnya Dinda mata pisau, domba itu Bani Israel. Besarnya itu bukan segini, tapi segini. Kalau kau perempuan oke, nggak masalah gitu loh. Ini kau baca lagi dalam Wahyu 5 nomor 6. Domba itu bermata 7, bertanduk 7. Matanya aja 7, tanduknya 7, berarti nonotnya juga 7. Mau ditaruh kemana ke 7 nonotnya ini taruh kemana? Oke lah, 1 taruh ke lubang pantatmu, 1. 2 taruh ke mulutmu. 4 taruh ke telingamu. 6 taruh ke lubang hidungmu. 1 lagi taruh kemana? Domba itu Wahyu 5 nomor 6, penampakannya matanya 7, tanduknya 7. Berarti nonotnya juga 7. Dimasukkan kemana? Jangan kau ingkari. Oh, itu perumpamaan. Begitulah cara kau mengingkari. Mau nangis dia. Mau nangis dia. Mau nangis dia. Kau jawab nanti Dinda ya. Mata 7, tanduk 7, berarti nonot 7. Ditaruh kemana ke 7-7-nya itu? Taruh kemana? Silakan. Ya, jelas itu perkawinan ya. Di Quran kami nggak ada perkawinan, tapi di Bibel kau ada perkawinan itu. Silakan. Ya, bagus sekali ya. Oke. Ini baru enak ini yang kayak gini nih.
Bermodalkan ngomong ngangkang. Udah nggak benar kan masak musik dia teman-teman, udah boleh menghujat dia. Bisa. Masak musik dia nggak bisa. Udah mulai dia kan masang lagu dia, itu udah mau nangis tuh. Nggak bisa. Jangan pakai musik-musik. Kan? Udah keluarkan lagu hujatan kau, udah nangis kau. Udah mulai menghujat kau, udah diam kau. Udah nangis kau, udah keluar lagu-lagu kau, ngangkang, udah. Ada lagi. Udah nggak ada, udah menghujat kau. Nangis aja kau. Kau terima kenyataan itu. Mata 7, tanduk 7, nonok 7, taruh mana 7-7-nya. Nggak ada lagi tuh, udah menghujat dia teman-teman, udah mulai menghujat itu. Udah gitu. Makanya udah merah mukanya, udah nggak usah lagi. Jangan, udah. Kalau udah nggak sanggup lagi kau udah. Kalau nggak sanggup lagi kau udah. Udah, jangan kau paksakan lagi Dinda, udah nangis kau tuh. Udah. Masalahnya gitu, dia kalau udah diputarnya lagu itu, aku udah bikin perjanjian tadi ya, sama moderator dia yang mengundang, aku udah bilang, jangan sampai dia memutar lagu hujatan. Ini kesepakatannya, ini ya. Ini kutunjukkan nama klien DM-nya, di buktinya. Ini udah kesepakatan. Dia melanggar, selesai diskusinya. Ya, percuma. Ini ya, kutunjukkan nama klien ya, buktinya ya. Siapa namanya itu? Orang dia ini. Bentar ya. Nih. Nah. Nih ya, DM kami ya. Di DM kami nih, kesepakatan, dia udah melanggar kesepakatan nih. Pastikan dia tidak menghujat seperti kemarin ya. Maksud aku lagu itu, putar-putar lagu dia. Iya bang, kata dia. Ya, udah sepakat kan? Iya bang. Ternyata dia putar lagu. Oke, saya bisanya malam ini, malam Rabu. Ya, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu saya nggak bisa. Ya, jadi atau nggak nanti malam saya bilang. Oke? Dia udah putar lagu, dia udah melanggar nih. Udah melanggar aturan dia. Nggak bisa. Udah malu kok, udah. Udahlah, sakit kali. Kasihan nanti teman-teman Kristen dengarkannya, udahlah. Ya. Udah. Kau udah melanggar aturan, nggak bisa. Di dalam diskusi sekali aja kau langgar aturan, selesai diskusinya. Gak apa-apa teman-teman, waktu dia 5 menit tetap kita berikan. Waktu dia 5 menit itu tetap kita berikan. Ya, aku udah tunjukkan ya DM-nya ya. Perjanjian antara aku dengan yang mencocokkan aku diskusi sama dia udah aku tunjukkan. Jangan sampai dia putar lagu-lagu hujatan tadi gitu loh. Jangan sampai. Oh, apa dengan narasi? Percuma. Udah percuma itu. Wahyu 19 nomor 7, orang kau kawin sama binatang. Ngapain kau tunjukkan lagi? Al-Qalam ayat 4. Percuma, bebui pun mulut kau menghina nabi kami, memburukan nabi kami. Di hadapan Allah nabi kami itu memiliki budi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Sungguh engkau Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Cuma itu. Gak akan kau jawab lagi pertanyaanku itu. Kemana ketujuh nonoknya ditaruh? Dia kok udah putar lagu tuh bang, udah menghujat tuh, udah kerasukan dia, nggak kuat mentalnya, sikit-sikit menghujat. Gak apa-apa teman-teman, kita kasih dia waktunya, ya. Tapi nggak usah kita dengarkan lagi narasi dia, sampai nangis dia kita bikin, gitu loh. Percuma, udah aku kasih dalilnya, ya. Hadis Tirmizi juga itu, disuruh bunuh orang yang menggauli binatang. Jadi Daya, jelas kok dalam Bibel kau Wahyu 19 nomor 7 dikawinin kok. Oh, udah gila dia. Mau nangis tuh. Entah apa dibilangnya. Mau nangis tuh.
Apa? Oh, nangis kau, lele. Tegang muka itu. Ketawa dia tapi nangis, makanya pakai kacamata itu, tuh pakai kacamata. Kau kalau main framing kayak gitu nangis kau bikin. Udah ya Dinda ya. Ya, udah ya.